Oke, ya selamat siang teman-teman PPDS dan Dr. Yani Prata sebagai pembimbing. Terima kasih. Hari ini siangnya saya akan membawakan sedikit sharing materi mengenai endolik setelah FR dan bagaimana tata laksananya. Ya, untuk endolik sendiri ini merupakan suatu komplikasi yang merupakan komplikasi yang sering diperhatikan dan dikhawatirkan setelah tindakan endovascular aortic repair, di mana dalam beberapa waktu belakangan ini FR ini merupakan suatu pilihan tindakan yang minimal invasif dan memang dengan komplikasi post operasi yang dianggap lebih baik dibandingkan open repair secara jangka pendeknya. Untuk definisi dari endolik ini sendiri dibagi ada beberapa tiga tipe. Primary endolik, di mana ini endolik yang ditimbulkan atau muncul setelah sesaat atau tindakan dari tindakan FR ataupun angiografi evaluasi post dilakukan tindakan FR. Lalu secondary endolik, di mana dideteksi adanya endolik baru yang paling sering itu setelah first follow up dari tindakan FR-nya melalui CTA atau MRA. Itu kurang lebih biasanya dilakukan first follow up itu sebulan setelah tindakan FR-nya. Lalu recurrent endolik itu adalah kemunculan kembali dari suatu endolik setelah terjadinya resolusi spontan dari endolik ataupun setelah intervensi yang dilakukan untuk penanganan endolik tersebut. Untuk endolik sendiri terbagi menjadi 5 tipe secara umum, yaitu type 1. Type 1 ini terbagi menjadi 2, di mana adanya persistent filling ataupun pengisian pada aneurysmal sac dari sisi proximal graft ataupun sisi distal dari deployment graft ini sendiri. Lalu untuk type 2, di mana adalah pengisian dari aneurysmal sac ini melalui kolateral dari pembuluh darah, biasanya dari arteri vasalar pada kasus-kasus aneurisma aorta abdominal post FR. Dia mengalami retrograde flow sehingga mengisi dari aneurismal sac ini sendiri. Untuk type 3 ini biasanya karena ada inadequate atau ineffective sealing dari graft ataupun adanya kerusakan atau ruptur dari graftnya itu. Yang keempat adalah adanya pengisian pada aneurysmal sac akibat adanya porosity ataupun pore dari graftnya itu sendiri. Sehingga aliran darah dari dalam intragraft bisa melewati pores-nya itu untuk masuk ke aneurysmal sac. Lalu untuk type 5 adalah suatu keadaan di mana adanya ekspansi atau penambahan dari aneurysmal sac walaupun tidak ada tanda-tanda dari angiografi adanya sumber dari endoliknya itu sendiri. Biasanya dikaitkan dengan adanya tension pada graftnya. Ini untuk tipe endolik dari fenestrated dan branch kurang lebih hampir sama dengan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk diagnostik dari endolik ini sendiri biasanya menggunakan post endograph study, paling sering adalah CTA ataupun penggunaan non contrast image. Tapi yang paling menjadi adalah gold standard adalah tindakan CTA atau dynamic CTA. Nah, ini ada jurnal mengatakan untuk dynamic volumetric CTA untuk mengklasifikasi endolik setelah tindakan FR, di mana tindakannya ini dikatakan merupakan suatu alternatif metode yang efektif untuk mendeskripsikan atau mendeteksi dari endolik jika dibandingkan dengan konvensional CTA-nya sendiri. Ini untuk kasus di mana endolik didapatkan pada kasus FR dari 6 bulan follow up setelah tindakan FR. Lalu bisa juga untuk alternatif selain CTA bisa dilakukan dengan magnetic resonance angiografi, di mana ini kurang lebih dia tipikal menggunakan gadolinium sebagai kontrasnya dan dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan CKD. Lalu pada kasus-kasus ini MRA merupakan kasus yang menggunakan diagnostik ini pada kasus-kasus pasien yang diusahakan tidak menggunakan ferromagnetic device. Contohnya pasien-pasien yang menggunakan pacemaker sebaiknya tidak dilakukan pemeriksaan dengan MRA. Dan dia juga dapat memberikan informasi yang baik terkait indeksi kontras mediat
similar dengan dynamic CTA dan mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi untuk deteksi dari endolik. Ini untuk USG bisa dilakukan contrast enhanced ultrasonography untuk sebagai alternatif jika kesulitan untuk dilakukan CTA ataupun MRA pada pasien ini. Nah, dari SVS Society of Vascular Surgery mengatakan untuk type 1 jika ditemukan ada endolik type 1, maka harus dilakukan tindakan treatment atau tindakan intervensi untuk mengatasinya. Nah, pada kasus-kasus type 2 yang dimana yang disebabkan karena ada retrograde aneurysmal filling, ini dianjurkan untuk treatment, namun jika dikaitkan dengan adanya aneurysmal inspection yang terlihat nyata bahwa ada perkembangan dari aneurysmal sac-nya. Namun jika tidak ada tanda-tanda pelebaran dari aneurysmal sac, maka direkomendasikan untuk dilakukan surveillance atau observasi lebih lanjut. Untuk type 3 endolik yang biasanya disebabkan adanya ruptur dari grafnya, direkomendasikan untuk dilakukan tindakan. Untuk type 4 endolik tidak dilakukan treatment atau biasanya mengalami resolusi spontan. Ini untuk guideline untuk surveillance terkait post-EVAR. Jika inisial post-op CTA atau duplex ultrasonografi tidak ada endolik, maka dilanjutkan 1 tahun setelahnya. Namun jika didapatkan ada type 2 endolik, dianjurkan untuk pemeriksaan CTA dan duplex 6 bulan ke depan dengan syarat tidak ada tanda-tanda atau penambahan dari aneurysmal sac-nya. Jika tidak ada endolik atau penambahan dalam 12 month, dilanjutkan untuk 1 tahun setelahnya. Lalu jika didapatkan type 2 endolik, tapi sac-nya itu stabil ataupun malah menurun, maka dilakukan duplex ultrasonografi setiap 6 bulan dalam 2 tahun. Terus setelah itu jika didapatkan new endolik, perlu dievaluasi apakah ini endolik yang tipe 1 ataupun type 3. Dan non-contrasted imaging struktur aorta direkomendasikan setelah 5 tahun tindakan EVAR ataupun open repair. Masuk ke type 1 endolik. Type 1 endolik yang merupakan suatu adanya endolik dari sisi proksimal dari deployment dari stent graft, itu biasanya disebabkan adanya mural thrombus, kalsifikasi, angulasi yang terlalu ekstrim, ataupun excessive graft oversizing ataupun undersizing dari graftnya. Initial management yang dianjurkan adalah angioplasty dan compliant balloon atau extension cuff placement. Lalu ada alternatif lain yaitu menggunakan bare metal stent dengan pulse mass balloon ataupun menggunakan enthos stapling ataupun endo anchor. Atau bisa diperlukan untuk tindakan conversion untuk open repair jika rupturnya signifikan, terdapat ruptur yang signifikan, ataupun menggunakan intervensi mal-deployment-nya itu tidak bisa terkoreksi. Lalu menggunakan proximal cuff dengan chimney graft, menggunakan fenestrated device, ataupun embolisasi dengan coil ataupun glue. Namun ini masih agak jarang untuk dilakukan untuk embolisasi coil dan glue. Untuk type B endolik, di mana terjadi endolik pada sisi distal dari deployment stent graft, initial manajemennya menggunakan baik balon angioplasti, bisa menggunakan coil embolization, bisa menggunakan untuk iliac bridge device-nya itu bergantung dari apakah untuk distal common iliac artery-nya terkait seal zone-nya. Lalu bisa pertimbangan untuk menggunakan parallel graft. Ini contoh untuk deployment menggunakan Palma stent atau prinsipal menggunakan bare metal stent, di mana dia mendeploy dari metal stand-nya pada area proksimal dari graft untuk membuat seal zone-nya itu menjadi lebih stabil. Atau menggunakan endo anchor dipasang di area proksimal, ini sekitar kurang lebih 6 endo anchor yang dipasang dengan tujuan yang kurang lebih sama untuk menjaga stabilitas dari proximal zone-nya. Untuk type 2 endolik, di mana terjadi endolik akibat retrograde filling dari pembuluh darah yang mengarah ke aneurysmal sac, ini kurang lebih 50% dari hal tersebut akan mengalami resolve dalam waktu 1 bulan. Dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan persistent type 2 yang tidak mengalami resolve
adalah IMA yang paten, diameter dari lumbar arteri, dan penggunaan antikoagulan. Dan jika didapatkan adanya sac enlargement dalam follow up, maka harus dilakukan tindakan intervensi. Untuk type 2 endolik sendiri, untuk opsi-opsi yang bisa diberikan adalah embolisasi mesenterior inferior arteri, bisa menggunakan embolisasi dari lumbar arteri, ataupun embolisasi sac dari translumbar ataupun transkafal, terus embolisasi dari bawah iliac limb dan grafnya, bisa dengan laparoskopik atau robotik ligasi lumbar ataupun inferior mesenteric artery, dan bisa dengan open repair yang bisa ditambahkan graft explant. Ini dari ada penelitian untuk di mana dilakukan tindakan EVAR dengan profilaksis embolisasi dari mesenteric artery untuk menghindari type 2 endolik. Di mana dari penelitian ini dikatakan bahwa pasien-pasien yang mengalami high risk dari type 2 endolik adalah pasien yang paten IMA dan diameter lumbar arteri lebih dari 2 mm dengan aneurism yang tipenya aortoiliac. Dari penelitian ini dikatakan 80% yang mengalami sukses dari embolisasi, terutama menggunakan unplatzer vascular plaque. Dan incidence dari type 2 endolik lower pada embolization group, lebih rendah, dan aneurysmal sac-nya itu cenderung menurun secara signifikan pada kasus-kasus yang dilakukan embolization group. Ini untuk kasus-kasus yang type 3 endolik, di mana endoliknya terjadi karena adanya fabric rupture dari endoliknya sendiri, biasanya dilakukan dengan angioplasti dan graft to graft overlap. Biasanya menggunakan graft lain untuk di-place di antara dua graft, terutama pada kasus-kasus di mana tidak terjadi overlap di antara dua graft yang dipasang sebelumnya. Untuk type 4 endolik, biasanya disebabkan adanya fabric porosity atau karena poros dari graftnya itu sendiri. Dan biasanya kasus-kasus ini biasanya selesai dengan pemberian protamin ataupun seiring berjalannya waktu dia akan selesai dan tidak akan muncul lagi. Dan dia dikategorikan sebagai kasus yang shift limited dan treatment tidak perlu dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari SVS. Untuk type 5 endolik, di mana ini endolik yang terjadi adanya pembesaran dari aneurismal sac tanpa didapatkan adanya gambaran dari bukti endolik dari pemeriksaan. Ini dikaitkan dengan endotension yang biasanya disebabkan karena blood flow-nya itu tidak dapat dilihat dari imaging modalitas yang biasa dilakukan. Biasanya ini endotension menyebabkan pressure yang transmisi dari stent graft atau fabrik stent graft-nya ataupun akumulasi dari ultrafiltrate melalui mikropor fabriknya. Biasanya itu angka kejadiannya jauh lebih rendah dengan graf-graf yang makin dikembangkan beberapa waktu belakangan ini. Dan untuk manajemennya ini biasanya perlu observasi ketat yang detail dan ataupun kalau perlu dilakukan relining dari low porosity endograft ataupun kalau diperlukan eksplantasi ataupun konversi ke open repair. Untuk kasus-kasus di mana terjadinya gangguan aneurisma aorta disertai dengan anatomical kompleks dari aorta, maka dapat dipertimbangkan untuk pemasangan parallel graft. Di mana parallel graft ini suatu teknik yang diperlukan untuk mengupacakan suatu branch vessel stent graft yang berjalan paralel bersama dengan main body dari aortic graft-nya. Biasanya contoh yang paling sering kita lakukan untuk parallel graft adalah dengan chimney, ataupun contoh lain adalah snorkel ataupun periscope graft. Tergantung dari paralel tergantung dari orientasi dari parallel graft-nya itu sendiri. Nah, untuk kasus-kasus parallel graft ini mengalami risk dari endolik type 1, terutama jika parallel graft-nya ini dipasang lebih dari satu. Ini kurang lebih gambaran dari parallel graft. Ini adalah tipe yang snorkel. Jadi ini deployment dari stent graft-nya, dan parallel graft-nya itu masuk di antara dari native aortanya
dan dari main body dari stent graft-nya. Ini kurang lebih pada kasus-kasus di mana dia dibutuhkan deployment dari stent graft pada kasus aorta, dan kita perlu melakukan snorkeling ataupun branching graft melalui endovascular repair. Ini ada tipe yang periskop. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ada peningkatan dari type 1 endolik, terutama type A biasanya karena dia di proximal, jika dipasang lebih dari satu parallel graft. Perlu dilakukan oversizing dari aortic stent graft pada kasus-kasus jika ingin dilakukan parallel graft untuk membuat efek molding pada aortic graft di sekitar parallel graft untuk mencegah type 1 endolik. Dan perlu diperhatikan bahwa extend dari parallel graft itu sebaiknya lebih dari 1-2 cm dari proximal main body untuk menghindari supaya tidak mengalami kolaps. Jadi biasanya kadang-kadang ada beberapa intervensionalis itu mereinforce stent graft-nya dengan self-expanding ataupun bare metal stent dengan balon expandable stent inside atau menggunakan kayak balon Koda balon atau Alfamanda balon. Dari kesimpulan sendiri dari manajemen endolik ini terkait setelah tindakan EVAR atau endovascular repair merupakan suatu yang kompleks dan perlu penanganan yang lebih lanjut dan detail terkait karakteristik dari endolik itu sendiri. Beberapa penelitian lebih lanjut terkait imaging ataupun teknik endovaskular seperti parallel graft tadi dapat memberikan treatment endolik yang lebih efektif. Namun tetap diperlukan multidisciplinary approach yang melibatkan surgeon, interventional radiologis, dan spesialis lain untuk mengoptimalisasi kasus-kasus krusial, terutama pada kasus-kasus yang challenging. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.